Hai everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten yang cukup meningkat ya untuk segi pendapatannya. Labanya meningkat ya, IPS-nya juga sama. Nah, oke, sebelum ke pembahasan kita disclaimer dulu ya bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, dengan saham kodenya GLVA ya atau Galva Technologies. Nah, kalau kita lihat nih, Galva Technologies ini didirikan 2006 ya. Terus namanya dirubah jadi Galva Technologies. Dan ini punya 3 unit bisnis. Pertama Business Solution ya, berikutnya Document Solution, berikutnya IT Distribution ya. Nah, ini melantai 2 tahun yang lalu atau tepatnya 23 Desember 2019 ya untuk Galva Technologies. Nah, kalau kita lihat untuk pemegang sahamnya ini pertama ada PT Eliscom Prima ya. Ini sekitar 65%. Berikutnya ada masyarakat 32% ya. Berikutnya ada Oki Wijaja ya. Ini 22,38% ya. Nah, kalau kita lihat untuk holding composition ya, kalau kita lihat realnya individu sekitar 12% ya untuk individu. Dan ini kalau kita lihat mulai turun ya, banyak berkurang shareholdernya, artinya ini kayaknya udah banyak yang mungkin take profit ataupun yang CL ya. Shareholdernya udah mulai berkurang nih. Kalau kita lihat dari 1120 turun, sekarang tinggal 1014 ya. Nah, kalau lihat foreigns ini tipis banget ya, foreign ya, kecil ya. Yang paling banyak individu ya. Individu kok malah banyak nih, 7,28% ya. Untuk foreignnya malah banyak individunya. Jadi malah banyak individunya ya foreignnya. Oke, kita akan coba lihat untuk laporan keuangannya dulu. Nah, ini pakai laporan kuartal 1 ya 2022. Nah, ini perbandingannya 31 Desember 2001. Jadi ini kuartal 4, ini kuartal 1, dan ini dinyatakan dalam bentuk jutaan. Jadi nanti tinggal nolnya ditambah 3 ya teman-teman ya. Sorry, 6 ya. Kok 3 sih? Ditambah nolnya 000.000 ya, 6 ya. Jadi kayak gini, jadi total asetnya sekitar 828 miliar ya kayak gini. Jadi nolnya ditambah 6. Nah, kalau kita bandingkan nih per kuartal ya. Per kuartalnya ini Desember, jadi selama per kuartal selisihnya nih dari 619 miliar ya, 619 miliar naik ke 828 ya. Jadi naik sekitar 200 ya, sekitar 210 ya 210 miliar, lumayan ya untuk kenaikan asetnya ya guys. Nah, untuk liabilitasnya sendiri GLVA ini punya liabilitas sekitar 551 miliar. Ini hampir 60% ya, apa 70%an lah ya gitu. Kalau kita bandingkan dengan kuartal sebelumnya, ini naik juga ya, hampir 200 miliar juga ya untuk kenaikan dari liabilitasnya sendiri. Nah, untuk ekuitas tinggal 200 ya, 277 miliar. 207 miliar kalau kita bandingkan sebelumnya ini 229, jadi naik hampir 50 miliar ya untuk kenaikan ekuitasnya sendiri. Nah, ini untuk labanya ya, untuk penjualan netonya sekitar 537 miliar ya. Kalau kita bandingkan sebelumnya itu 325. Jadi ini hampir naik 50% lebih ya, kenaikan dari penjualannya ya. Kalau kita bandingkan secara year to year ya, per kuartal year to year-nya 2001 berbanding 2022 ya. Jadi untuk laba bersihnya ini ya, laba bersihnya sekitar 17 miliar ya, 17 miliar. Kalau kita bandingkan sebelumnya tuh 7 miliar ya, jadi ini naik hampir 100% lebih ya. Nah, 100% lebih lah kenaikan dari labanya ya, karena
dua kalinya kan 14 ya. Jadi ini hampir naik 100% lebih untuk kenaikan labanya, dan IPS-nya juga naik nih dari 5 naik ke 11 ya. Jadi hampir 100% ya untuk kenaikan IPS-nya sendiri. Nah, untuk cash flow-nya, ini naik ya. Cash flow-nya ya naik ya dari 232, cash flow operasionalnya naik dari 232 naik ke 274 ya. Jadi naik sekitar 40 miliar ya untuk kenaikan cash flow-nya sendiri. Untuk kas traka sekitar 130 miliar, kalau kita bandingkan sebelumnya tuh 35, jadi naik signifikan sekali ya. Hampir 100 miliar sendiri untuk kenaikan kas trakasnya. Nah, oke, kita lihat untuk chartnya nih, penting ya. Kalau kita lihat tarik jauh ya, ini dari tahun lalu atau 2021 lah ya. Ntar kita kecilin dulu. Dah. Ini kalau kita lihat chartnya nih, kalau kita lihat dari 2021 ya, ini pakai Agustus kemarin tuh dia membentuk channeling ya di antara sini ya. Di harga sini di 230-an ya, 30 ini ya 120 sekitar ini ya di 240-an ya kalau kita lihat channelingnya ini. Terus sama di arah sini juga, di atas ini ya. Untuk di arah sini membentuk channeling seperti ini ya di 290 ya. Jadi membentuk channeling seperti itu ya kalau kita tarik lebih jauh. Jadi strateginya gimana? Nah, lebih baik kita nunggu karena harga saat ini udah mendekati channeling atasnya. Kalau nanti dia mampu tembus atau break di arah sini, baru kita lihat lagi ya. Lebih baik kita nunggu di area sini aja karena udah beberapa tahun, ini udah 2 tahun ya kalau kita kalau kita tarik dari Agustus tahun lalu ini menuju segini udah setahun ya. Ini hampir sideways aja gini. Jadi belum tembus ya, belum break juga. Kalau nanti break kemungkinan menarik menuju resistnya terdekat sini ya. Nah, dan ini perusahaan ini rajin juga ya. Baru IPO kemarin di 2019 dan ini di 2001 udah bagi dividen, dan ini bagi dividen lagi ya. Nah, oke, kita lihat lebih baik nunggu di arah sini guys ya, di arah sini di bawah tuh di 240-an ya, sampai daerah sini adalah demandnya tuh di 260-an ya. Dan mungkin untuk take profitnya di arah sini ya, di arah sini, di area 280 atau sampai 295-an ya. Nah, kalau saya menurut saya strateginya seperti itu ya guys ya. Kan ini udah setahun seperti itu ya. Masih sideways, jadi kemungkinan nanti bisa break lepas akan naik tinggi ya, kemungkinan guys. Nah, ini udah di atas, lawan di atas, jadi mungkin nanti kalau longsor lebih baik nunggu di sini biar nanti ditarik lagi ke channeling atasnya, baru kita take profit ya. Seperti itu, kita tinggal manfaatin aja karena menariknya emiten ini aman ya, segi fundamental lumayan lah ya. Terus dia juga rutin bagi dividen. Nah, jadi kalau kita amit-amit kesangkut, nah setidaknya kita masih ada gain dari dividennya ya, walaupun nggak gede sih, ini cuma 8 ya. Nah, seperti itu untuk strateginya di sini ya, untuk GLVA. Oke, kalau menarik ya silakan ya teman-teman masukin waitlistnya. Kalau tidak menarik ya abaikan, nanti saya akan update lagi seputar emiten yang menarik ya, dari segi fundamental, dari intraday-nya, dari fundamentologinya mungkin dan lain-lain ya. Nanti tak bagiin lagi ke channel ini ya, YouTube ini. Nanti biar teman-teman tidak ketinggalan ya, yang mau subscribe ya silakan, yang enggak juga nggak apa-apa. Oke teman-teman ya, terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.